Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kepercayaan Marapu. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aksela Dwilan Lubi sebagai moderator dan penyaji dan akan membahas tentang pendahuluan serta metode. Lalu, ada Aisyah Agustina sebagai penyaji dan akan membahas tentang sejarah, arti kata, dan tata cara dalam ritual Marapu. Kemudian, Frimle Kasihite yang akan membahas lanjutan dari tata cara dalam ritual Marapu dan upacara-upacara dalam kepercayaan Marapu. Dan yang terakhir ada Media Santika Buru Tarigan yang akan membahas tentang ritual Wulapodu. Baiklah, yang pertama ini akan saya jelaskan. Pendahuluannya yaitu Sumba adalah pulau yang dikenal sebagai penghasil kuda dan kain tenun ikat serta keindahan alamnya. Masyarakat Pulau Sumba menganut agama Marapu sebelum mengenal agama-agama lain. Tetapi sekarang ini kepercayaan Marapu di Sumba masih ada. Marapu yaitu agama lokal dengan basis pemujaan terhadap leluhur. Marapu bertumpu pada pemujaan arwah nenek moyang yang meyakini roh leluhur sebagai penghubung antara mereka yang masih hidup dengan Sang Pencipta. Penganut Marapu percaya akan adanya dewa-dewa yang hidup di sekeliling mereka. Mereka juga percaya bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal dunia masih tetap hidup dan menentukan masyarakat. Sehingga kehidupan mereka tuh memperlakukan arwah nenek moyang dengan istimewa menurut Geria tahun 2014. Pada dasarnya, agama Marapu masyarakat Sumba tercermin dalam kehidupan sosial dalam membangun peradaban di kehidupan sehari-hari. Namun, setiap kampung adat memiliki sejarahnya masing-masing. Lalu, metode. Metode penelitian di sini kami menggunakan penelitian kepustakaan atau studi literatur. Menurut Nazir tahun 1988, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelahan terhadap jumlah jurnal, buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang dimana di sini kami menggunakan bahan rujukan seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber yang ada di internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aisyah Agustina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yaitu sejarah kepercayaan Marupu. Yang dimana kepercayaan Marupu merupakan kepercayaan yang bersumber pada kesamaan megalitik. Inti kepercayaan yang berkembang pada masyarakat megalitik adalah roh nenek moyang. Setelah mati, tidak akan pergi selamanya. Hal ini tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan keahlian yang telah mereka memperoleh dari leluhur, serta peninggalan yang telah diwariskan pada anak keturunan mereka. Selanjutnya ada arti kata Marupu, yang dimana menurut pandangan L. Ofli ini, kata Marupu berasal dari dua kata, yakni ma dan rapu. Ma ini bermakna yang dan rapu bermakna dihormati, disembah dan didewakan, sehingga Marupu merujuk pada arti sesuatu yang dihormati, disembah atau didewakan. Sementara menurut pandangan A.A. Yewanggo ini berpendapat bahwa Marupu merupakan gabungan dari kata ma, yaitu yang, dan rapu itu tersembunyi, sehingga kata Marupu bermakna yang tersembunyi. Selanjutnya ada tata cara dalam ritual Marupu, yang dimana yang pertama itu ada benda dan alat upacara, yaitu berupa untuk memperingati Marupu. Orang Sumba ini mengeramatkan benda-benda yang biasanya digunakan dalam upacara-upacara. Marupu ini diwujudkan dengan benda, yang dimana Marupu ini ada di dalam benda-benda seperti klewang, batu, dan lain-lain. Yang dimana benda tersebut yang berupa benda mati yang telah dimandikan dengan darah hewan korban. Yang dimana hewan korban tersebut untuk dijadikan memandikan itu, hewan tersebut itu tidak boleh cacat. Yang dimana masyarakat memeluk kepercayaan ini, benda mati yang telah dimandikan yaitu berupa hewan korban itu memiliki roh dan bisa menyampaikan permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya itu adalah sesaji, yang dimana sesaji ini dalam melakukan ritual, masyarakat biasanya harus menyediakan sesaji yang digunakan dalam ritual untuk mempersembahkan kepada Marupu. Sesaji digunakan sebagai sarana untuk memohon dan meminta kepada Marupu.
yang dimana sesaji tersebut disediakan dalam ritual diantaranya berupa sirih, pinang, anak ayam, kambing, bahkan pun hewan-hewan yang berkaki empat seperti sapi, kuda, dan kerbau. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemegang peranan penting dalam upacara ritual. Yang memegang peranan penting dalam melakukan upacara ritual ialah ratu. Hal ini dikarenakan para ratu dari turun-temurun diberi hak dan wewenang oleh masyarakat sebagai para penjaga tangguh marapu atau orang-orang yang boleh menggunakan alat-alat ritual, dan orang yang dipercayai oleh masyarakat sebagai orang yang mempunyai peranan dan hak dalam memimpin acara ritual kepada para marapu. Para ratu diyakini memiliki keahlian khusus yang dimana dapat berkomunikasi dengan para marapu atau roh leluhur. Selanjutnya, upacara-upacara dalam marapu. Di sini ada dua. Yang pertama, upacara pengorbanan. Upacara pengorbanan ini bagi masyarakat Sumba memiliki dua maksud. Yang pertama, untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan arwah leluhur. Dalam hal ini, upacara pengorbanan bertujuan untuk membangun komunikasi dengan arwah nenek moyang, sehingga terjadi keseimbangan antara dunia manusia dengan dunia roh. Yang kedua, upacara pengorbanan bisa juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak karena terdapat anggota kabihu yang melanggar adat istiadat. Dalam upacara pengorbanan, masyarakat Sumba biasanya menyiapkan hewan-hewan untuk dikorbankan seperti ayam, babi, kerbau, dan kuda. Babi merupakan hewan korban yang utama dalam upacara keagamaan dan dianggap mempunyai kekuatan gaib karena dapat menyampaikan segala kehendak manusia kepada para marapu. Diterima atau tidaknya suatu permohonan dapat dilihat melalui hati babi. Selanjutnya, upacara kematian. Upacara kematian dibagi 7. Yang pertama, pahadangu atau membangun. Upacara kematian ini menurut adat Sumba berkaitan erat dengan adat kebiasaan menurut aliran kepercayaan Marapu. Kepercayaan Marapu berkeyakinan bahwa orang telah meninggal ini sudah kembali ke negeri leluhur. Oleh karena itu, jenazahnya harus disimpan secara tunduk menyerupai keadaan semula ketika dia masih di dalam kandungan. Yang kedua, membuat kuburan. Di mana pada masa yang lalu, sebelum upacara pemakaman, keluarga yang mati harus terlebih dahulu mempersiapkan kuburannya. Kubur asli orang Sumba yang disebut Nakahali Manda Mbata Nauma Manda Mabu, yang terdiri dari lubang bulat, yang setelah jenazah diturunkan ditutup lebih dahulu dengan batu bulat kecil yang disebut nada luna, lalu ditutupi dengan batu yang lebih besar. Sesudah itu dilindungi dengan batu yang besar yang tertopang oleh 4 batang batu sebagai kakinya. Kuburan seperti ini namanya Reti Mapawiti atau kuburan yang berkaki. Biasanya hanya untuk orang yang bangsawan saja, karena biayanya mahal. Rakyat biasa kuburannya cukup ditutup dengan batu besar saja. Yang ketiga, Dunagu atau mengundang. Di sini tergantung pada masyarakat inti, apakah pemakaman dilakukan dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama, 2-6 bulan atau tahunan, bahkan puluhan tahun. Kalau masih sangat lama baru dikubur, maka mayat dapat disimpan dulu di salah satu kamar di rumah yang disebut Puhi Laka Kurungu, ataupun dikuburkan sementara dengan belum diupacarakan yang disebut Dengitera. Setelah ada keputusan tentang waktu dan jumlah dan siapa-siapa keluarga yang akan diundang, maka ditetapkanlah beberapa wunang yang akan diutus untuk menyampaikan undangan tersebut secara adat. Selanjutnya, Lodu Tanigu. Keluarga yang jauh biasanya sudah datang sehari sebelum pemakaman. Maka para tamu disambut dengan tata cara adat Sumba Timur dengan pelayanan pertama, pemberian sirih dan pinang. Masing-masing kelompok undangan menyampaikan pernyataan tibanya sebagaimana undangan yang telah disampaikan oleh utusan pengundang melalui juru bicara atau wunang mereka sendiri kepada juru bicara
wunang atau tuan rumah, dan sambil menyerahkan pembawaannya. Kelima, tanigu atau menguburkan. Mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu ditutup dengan batu pipih kecil yang disebut anada, lalu ditutup dengan batu besar, apakah berkaki atau tidak. Batu ini sudut-sudutnya dipasang batang batu tegak, yang biasanya disebut panci atau penji. Sementara itu, dibantai lagi satu ekor tergantung kedudukan yang mati. Apabila jenazah dikemas di dalam kekah manulangu, maka harus dikeluarkan dari tempatnya lalu dimasukkan ke dalam lubang, sedangkan keka manulangu dibuang ke atas pohon besar di luar kampung. Yang keenam, warungu handuka. Beberapa hari kemudian, semua keluarga dekat dan tetangga si mati diundang lagi untuk bersama-sama mengikuti penutupan masa berkabung, atau disebut juga padita waimata, yang dimaksud mengangkat air mata. Ucapan terima kasih ini ditandai juga dengan membagikan sisa-sisa pembawaan kepada orang mati, berupa kamba kepada pihak laya anak kawini, atau mamuli, lulu amahu, atau kuda kepada pihak iera, pihak paman. Barang-barang yang dibagikan ini disebut rihi yubuhu dan rihi dangagu, artinya barang-barang yang sisa dari urusan. Selain ini, maka pawala bunyi gong dihentikan. Yang terakhir, palundungu atau penyelesaian, di mana upacara ini merupakan yang terakhir di mana larwah si mati dihantar ke alam bersyah, ke negeri dewa atau kayangan. Dalam acara ini, arwah si mati berangkat bersama-sama dengan arwah leluhur lainnya di negeri Marapu. Selanjutnya, proses upacara dalam ritual Marapu. Di sini pertama-tama para ratu menyampaikan kapan berlangsungnya ritual kepada masyarakat dan waktu tepat dalam melakukan ritual tersebut. Masyarakat disarankan harus menggunakan baju yang bagus dan rapi. Ibu-ibu harus membawa makanan, sedangkan para ratu menggunakan atribut berupa ikat kepala dan baju putih. Dan dalam sistem kepercayaan masyarakat Sumba, pemujaan terhadap arwah leluhur dan roh halus dilakukan di dua tempat, yaitu pemujaan di dalam rumah dan pemujaan di luar rumah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ritual Wilapodu. Ritual ini dilakukan di desa-desa yang masyarakatnya masih memegang teguh kepercayaan Marapu. Ritual ini dilaksanakan untuk menyambut para pengunjung dan kerabat yang akan datang. Mereka disambut di gerbang kampung dengan nyanyian yang berisi syair adat. Mereka juga akan disambut dengan tarian yang sukacita dibawakan oleh para perempuan yang tinggal di desa tersebut, dan juga diiringi dengan tabuhan perkusi yang dibawakan oleh para lelaki. Setelah dilakukan tarian, ketua adat pun melantunkan syair dan mantra. Syair dan mantra ini menandai hadirnya sosok yang disebut Kalongo. Kalongo adalah sosok yang badannya dibaluri oleh arang dan menunggangi replika kuda. Sosok ini menggambarkan leluhur mereka. Sosok ini akan menyapa para pengunjung dan menyinggahi rumah-rumah untuk memohon sedekah sirih. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kepercayaan Marapu merupakan kepercayaan yang bersumber pada zaman megalitik. Inti kepercayaan yang berkembang pada masyarakat megalitik adalah roh nenek moyang setelah mati tidak akan pergi selamanya, namun hanya berpindah tempat dari kehidupan nyata ke kehidupan alam akhirat. Karena itulah upacara penguburan nenek moyang menurut mereka menjadi awal lahirnya kembali nenek moyang mereka pada alam lain. Konsep pemujaan roh nenek moyang dan para leluhur didasari dengan penghormatan yang tinggi kepada para arwah leluhur. Dalam istilah sehari-hari, masyarakat Sumba memang biasa menyebut nenek moyang mereka dengan sebutan Marapu. Berbagai penelusuran asal kata Marapu tersebut menunjukkan bahwa arti kata ini senantiasa merupakan wujud dari penghormatan masyarakat Sumba terhadap leluhur mereka. Marapu itu diwujudkan dengan berbeda, dengan benda, yang dimana Marapu itu ada di dalam benda-benda seperti kelewang, batu, dan lain-lain. Benda mati yang telah dimandikan dengan darah hewan korban, yang dimana masyarakat yang memeluk kepercayaan Marapu mempercayai bahwa benda
mati yang telah dimandikan hewan korban itu memiliki roh yang bisa menyampaikan permohonan mereka kepada Yang Maha Kuasa. Sekian pemaparan kami tentang kepercayaan Marapu. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.